Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Guru Nova. Selamat hari Minggu Ibu Guru Debbie. Ya, senang sekali hari ini kita akan kembali beribadah sekolah Minggu walaupun masih secara online. Ya. Bagaimana kalau kita sapa adik-adik yang ada di rumah dulu Ibu Guru Nova? Ayo. Ya. Apa kabar ya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Ya, harus semangat ya kalau masih pagi ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita sama-sama melakukan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Akan memulai ibadah kita, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti melindungi kita. Semuanya mengatakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang adik-adik ikut beribadah. Salam bagimu juga. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita akan membaca Mazmur yang saat ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Ya, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama, firman Tuhan, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semua sudah siap yang ada di rumah? Pasti sudah siap semuanya. Ibu Guru Debbie juga sudah siap? Siap. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi cuip-cuip pam-pam-pam. Semua bangkit berdiri ya karena ada gerakannya. Cuip pam pam pam, ya. Cuip pam pam pam, ya.
silakan duduk kembali. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sikap doanya yang baik ya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggumu yang akan mendengarkan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu ini di kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati dia sehingga dia boleh dapat berkata-kata dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Wah, senang sekali ya pagi ini bertemu kembali dengan Bapak Guru dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak Guru cerita, Bapak Guru mau pastikan dulu anak-anak di rumah duduk yang manis. Tidak boleh lari-lari, apalagi lompat-lompat di kursi. Semua harus duduk yang manis, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, pagi ini Bapak Guru akan bercerita tentang orang pintar dan orang yang bodoh. Wah, seperti apa ya orang pintar dan orang yang bodoh. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus mengajar tentang orang pintar dan orang yang bodoh. Nah, orang pintar itu seperti apa ya? Orang pintar, Tuhan Yesus mengajar bahwa orang pintar ini dia membangun rumah di atas batu. Sehingga rumah yang dibangunnya sangat kuat anak-anak. Ya, itulah orang yang pintar. Dan ketika hujan datang dan banjir datang, rumah orang pintar ini tidak apa-apa karena dia dibangun di atas batu yang kuat. Sehingga ketika hujan, banjir datang, rumahnya tidak apa-apa. Rumahnya baik-baik saja anak-anak ya. Nah, bagaimana dengan orang yang bodoh? Wah, Tuhan Yesus mengajar tentang orang yang bodoh ini, dia membangun rumahnya di atas pasir. Ya, bukan di atas batu, di atas pasir. Sehingga rumahnya yang dibangun ini tidak kuat anak-anak. Ketika hujan, banjir datang, rumah ini rusak dan akhirnya roboh. Ya, wah kasihan sekali orang yang bodoh ini. Nah, anak-anak yang ada di rumah, orang pintar ini seperti apa ya? Ya, Tuhan Yesus mengajar bahwa orang pintar ini adalah orang yang senang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari di rumahnya, di mana saja dia berada. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, dia mendengarkan firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya di rumah atau dimanapun dia berada. Nah, Bapak Guru mau bertanya, siapa yang mau jadi orang yang pintar? Wah, semua mau jadi orang yang pintar ya. Iya anak-anak, kalau mau jadi orang yang pintar, itu harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, seperti firman Tuhan, seperti mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Maka anak-anak di rumah juga harus senang menghormati papa mamanya, sayang sama adiknya, hormat sama kakaknya. Ya, jadi orang yang pintar di sini adalah orang yang senang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di rumah, ketika berkumpul bersama papa mamanya, ketika bersekolah, ketika di mana saja anak-anak. Kita harus senang melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh berbohong, maka anak-anak tidak boleh berbohong. Kalau firman Tuhan bilang rajin berdoa, setiap mau makan, mau tidur, anak-anak harus rajin berdoa. Nah, demikian cerita kita anak-anak yang ada di rumah. Nah, cerita kita berasal dari Perjanjian Baru, dari kitab Matius pasal yang ke-7,
ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Judulnya adalah Orang Pintar dan Orang yang Bodoh. Demikian cerita kita. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab Ya. tentang orang pandai dan orang bodoh. Ya. Nah, semuanya bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan pujian orang pandai dan orang bodoh. Ayo berdiri. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumah robohlah. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang orang pintar dan orang bodoh. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang yang pintar. Orang yang senang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami. Berilah kesehatan dan umur yang panjang kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Dalam bangku sekolah, dalam kegiatannya di rumah bersama papa mamanya. Tuhan senantiasa menolong, memberkati semua adik-adik sekolah minggu kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi. Berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke desa-desa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini. Sekiranya persembahan kami ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah salah dan dosa kami.
terimalah kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang benar, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, adik-adik, menutup ibadah kita semua berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Ayo berdiri, kita mau bernyanyi Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan menerima berkat Tuhan semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan menolong kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Semuanya mengatakan amin. Ya, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya Ibu Guru Debbie Dan saya Ibu Guru Nova mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Happy ya ya ya, happy ye